Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel gua Putra Saktian. Anjir kayak pembawa berita. Di video ini gua mau share ke kalian tentang topik yang mungkin menarik di era sekarang atau di tren sekarang, yaitu tentang live streaming. Tapi di sini gua tidak mau membahas apa itu live streaming, apa itu caranya live streaming, enggak. Yang akan gua bahas adalah spesifikasi laptop atau PC yang bagaimana yang cukup untuk digunakan live streaming. Nah, itu yang akan gua bahas, dan video ini gua akan membahas sesuai dengan pengetahuan gua dan tidak ada skrip di video ini. Jadi ini benar-benar sesuai pengetahuan gua selama gua mengulik tentang PC. Jadi simak video ini. Oke, yang pertama, sebelum kalian pengen tahu spesifikasi laptop atau PC yang cukup digunakan untuk live streaming adalah yang jadi pertanyaan, kalian akan live streaming yang bagaimana? Karena live streaming itu kan macam-macam ya. Ada yang live streaming main game, yang sekarang rame banget itu kan live streaming main game. Ada yang live streaming jualan. Ada yang live streaming IRL, live streaming sehari-hari. Kalau kayak kalian lihat ISOSpeed itu kan salah satunya yang terkenal, yang viral itu kan IRL dan lain-lainnya. Kalau kalian lihat ada yang live streaming chat atau ngobrol, seperti kalau kalian lihat Marathon atau DNKT kan juga kadang cuman live streaming chat ya. Dan yang lain-lainnya, live streaming itu kan banyak. Nah, kalian sebelum mengetahui spesifikasi laptopnya bagaimana, PC-nya bagaimana, itu pertanyaannya jadi satu. Pertanyaannya yang pertama itu dulu. Kalian mau live streaming yang bagaimana? Ketika kalian menentukan, oh aku pengen live streaming cuman ngobrol, pengen live streaming cuman pokok ada aku, terus aku pengen ngobrol sama penontonku, pengen chatting sama penontonku, pengen curhat sama penontonku, maka spesifikasi laptop yang kalian butuhkan itu tidak terlalu tinggi. Bahkan pakai spesifikasi laptop yang mid low itu sudah cukup. Soalnya gua pernah lihat orang yang live streaming di TikTok itu pakai laptop ThinkPad seri lama. Itu cukup. Cuman syaratnya untuk laptop buat live streaming harus minimal RAM 8GB, minimal RAM 8GB. Fungsinya untuk menjalankan software streamingnya. Bisa pakai OBS Studio, bisa pakai Prism Studio, bisa pakai Streamlabs, atau kalian kalau pengen live di TikTok bisa pakai TikTok Live Studio. Minimal RAM-nya 8GB minimal. Itu kalau kalian pengen live streaming sambil cuman chattingan, tidak main game. Yang kedua adalah kalian pengen live streaming main game HP, kalian pengen live streaming main game mobile. Contohnya Mobile Legend yang rame banget pasarnya, Mobile Legend ya, PUBG Mobile, FF, apalagi Stumble Game atau Stumble Guys itu yang pakai HP. Pokok game-game yang cuman pakai HP, yang ngandelin live pakai HP, gamenya pakai HP. Jadi laptopnya itu tidak dibuat untuk main game, laptopnya untuk nampilin live streaming aja. Nah, kalau kalian memutuskan untuk live streaming seperti itu, maka laptop biasa saja yang tidak pakai VGA itu juga sudah bisa. Laptop yang pakai VGA on board ya, yang pakai VGA on board itu juga sudah bisa. Bisa juga kalian pakai laptop yang ini tadi, yang laptop ThinkPad atau pokok laptop biasa lah, yang minimal RAM-nya 8GB tadi, itu juga sudah bisa. Kalau kalian pengen main game menggunakan HP dan laptopnya hanya untuk live streaming. Tapi nanti kalian butuh alat tambahan, yaitu video capture. Nah, kalian bisa lah browsing di Shopee atau di TikTok atau di e-commerce yang lainnya. Kalian browsing video capture yang fungsinya nanti menghubungkan layar HP kalian bisa ditampilkan ke
OBS atau ke TikTok Live Studio atau ke Streamlabs. Kalian bisa nonton tutorialnya di video YouTube. Banyak banget YouTuber yang sudah membuatkan tutorialnya, cara menampilkan video yang ada di HP atau cara menampilkan game yang ada di HP bisa masuk ke layar komputer atau laptop. Terus kalian linkkan ke aplikasi live streaming, habis itu kalian streamingkan ke platform sosial media. Itu kalau kalian mau live main game tapi gamenya game HP. Jadi kalian bisa menggunakan laptop yang biasa saja. Syaratnya tadi minimal RAM-nya 8 GB, minimal RAM-nya 8 GB. Apalagi kalau lebih dari 8 GB, misal 12 atau 16 GB, itu akan lebih lancar lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian pengen sambil main game di PC. Contoh, kalian suka main Point Blank, kalian suka main Valorant, kalian suka main PUBG PC dan yang lain-lainnya, pokok game-game PC, dan kalian pengen live sambil live, jadi kalian pengen main game sambil live, itu baru menggunakan PC yang harus spesifikasinya lebih tinggi, yaitu RAM minimal 16 GB. RAM minimal 16 GB. Terus VGA, nah ini yang penting lagi, yang paling penting adalah VGA harus mempunyai video encoder bawaan dari VGA. Kalian bisa browsing lah di Google atau di mana, di ChatGPT. Kalau sepengetahuan gua, di seri Nvidia, VGA yang mempunyai video encoder itu minimal dari GTX 1650. Mulai dari GTX 1650 ke atas itu sudah memiliki video encoder. Jadi kalian bisa streaming sambil main game menggunakan VGA itu. Kalau di kubunya AMD itu minimal RX 6000 series kalau nggak salah. RX 6000 series itu sudah memiliki video encoder. Jadi kalian bisa main game sambil streaming menggunakan menggunakan VGA RX 6000 series. Itu kalau kalian mau main game PC sambil live streaming. Tidak hanya itu saja, biasanya kalau kalian sudah ingin terjun main game PC sambil live streaming itu minimal punya 2 monitor. Terus kalian tanya, loh, fungsinya apa 2 monitor? Kan nanti baca komennya itu bisa pakai HP. Jadi kita nonton live kita di HP, terus kalau ada komen kita bisa baca komen. Ya emang bisa, emang tidak salah. Tapi kalian kalau mau setting di aplikasi atau di software live-nya seperti OBS atau TikTok Live Studio, kalian kan nggak mungkin selalu menggunakan alt tab, terus alt tab dulu ke settingan streaming, habis itu alt tab lagi ke gamenya, kan nggak mungkin seperti itu terus. Ya bisa-bisa saja, tapi ya otomatis lebih ribet daripada kalau kalian mempunyai 2 monitor. Itu kalau kalian mau serius main game sambil main game di PC sambil live streaming. Tapi apa salahnya kalau kalian langsung mencoba, itu apa salahnya? Itu tadi ya. Terus timbul pertanyaan, loh bang, kan gua kan bisa ini main game Valorant pakai GTX 750 Ti, bisa kok main game Valorant pakai VGA yang VGA onboard bisa saja kok, nggak pakai VGA eksternal bisa. Ya, emang bisa, nggak salah. Kalian kalau punya laptop yang harganya 7 juta itu kalian main PB, main Valorant itu bisa. Tapi kalau mau live streaming itu pasti patah-patah guys, itu udah pasti patah-patah, karena kerjanya kalau live streaming nih otomatis kerjanya jadi 2. Pertama, kerja untuk menampilkan atau software streamingnya, yang kedua kerja untuk main gamenya, VGA-nya ini kerja jadi 2. Jadi itu susah banget dan nggak mungkin. Jadi jangan maksakan laptop kalian atau PC kalian kalau belum punya VGA yang udah memiliki video encoder. Bahkan kalau kalian lihat ini VGA gua itu 1660 Super. VGA gua ini 1660 Super. Ada
ada di riwayat live streaming gua itu live streaming main PUBG, live streaming main PB. Kalian bisa lihat apakah lancar apa enggak. Ya menurut gua standar-standar saja. Tapi kalau kalian perfeksionis yang pengen penonton kalian itu menikmati videonya, menikmati gamenya, kan nggak mungkin. Kalau kalian pakai yang seperti itu kan nggak mungkin. Otomatis ya butuh lebih proper lagi. Cuman kalau kalian mau memulai nggak apa-apa. Kalian pakai 1650, pakai 1660, pakai RX 600 series nggak apa-apa. Pakai satu monitor nggak apa-apa. Cuman itu tadi, kalau kalian mau main game PC sambil live streaming, minimal VGA kalian harus mempunyai video encoder. Dan otomatis kalau kalian VGA kalian mempunyai video encoder, maka VGA kalian bukan VGA yang sudah seri lama. Apa hubungannya? Apa urgensinya kalau kita mempunyai VGA yang mempunyai video encoder? Otomatis prosesor kalian tidak boleh prosesor yang lama, karena akan menyebabkan bottleneck. Misal kalian pakai RTX 2060, kalian pakai GTX 1650, kalian pakai GTX 1660, kalian pakai RX 6000, tapi kalian menggunakan chipset yang sudah lama, yang sudah usang, yang kalian pakai i5 generasi 3, kalian pakai i7 generasi 5, kan i7 tapi generasi 5, ya nggak bisa bro, bottleneck bro. Itu saja yang gua bahas di video ini tentang live streaming. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan komen di video ini dan akan gua jawab kalau bisa gua jawab. Semoga yang kalian rencana ingin live streaming di YouTube maupun di TikTok atau di platform yang lainnya bisa sukses. Bye bye.